Syahwat, tragedi, dan kesengsaraan hidup. Manusia adalah makhluk yang bersifat dualistik. Ia memiliki dua hakikat, jasad dan ruh. Namun, dari sifat dualistik tersebut, kecenderungan manusia untuk memenuhi keperluan dan makanan untuk jasadnya selalu lebih besar daripada memenuhi keperluan dan makanan untuk ruhaninya. Manusia sering merasa bahwa ruhani ada di tempat yang sangat jauh dari kesadaran dan pengalaman manusia. Padahal aspek ruhani ini sebetulnya yang menjadi definisi dan hakikat manusia. Ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa kebanyakan manusia tenggelam dalam kenikmatan dunia menjadi petunjuk bahwa manusia memiliki kecenderungan yang sangat besar untuk lebih memerhatikan jasadnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu dan takutlah pada hari yang ketika itu seorang bapa tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikit pun. Sungguh janji Allah pasti benar, maka janganlah sekali-kali kamu terperdaya oleh kehidupan dunia dan jangan sampai kamu terperdaya oleh penipu dalam menaati Allah." Quran Surah Luqman ayat 33. Dalam konteks media sosial di mana kita hidup sekarang misalnya, konten-konten dan postingan-postingan yang bersifat duniawi seperti makanan, kemewahan, gaya hidup, traveling, joget, dan yang semisalnya selalu diterima oleh manusia dalam jumlah yang sangat besar, baik like, share, ataupun view-nya. Industri pornografi yang sangat besar menjadi bukti lain tentang manusia yang selalu dikuasai oleh syahwat dan kenikmatan dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tidak, bahkan kamu mencintai kehidupan dunia dan mengabaikan kehidupan akhirat." Quran Surah Al-Qiyamah ayat 20 dan 21. Aspek jasadi yang ada di dalam diri manusia pada hakikatnya akan melahirkan kenikmatan dunia. Ia merupakan wujud syahwat dalam diri manusia yang kemudian disebut oleh para ilmuwan semenjak dahulu kala sebagai hakikat yang memiliki sifat jiwa hewani atau animal soul. Disebut jiwa hewani karena syahwat memang menjadi realitas yang paling dominan dalam diri hewan. Makan, minum, memiliki keturunan, berjalan dari satu tempat ke tempat lain, dikuasai amarah, sifat rakus, suka berkuasa, dan yang semisalnya adalah sifat-sifat yang paling dominan dalam diri hewan. Para ilmuwan muslim sudah menjelaskan semenjak dahulu kala bahwa syahwat memang bisa mendatangkan kebahagiaan. Tapi dalam pandangan Islam, kebahagiaan yang bersumber dari syahwat tingkatannya lebih rendah daripada kebahagiaan yang bersumber dari ruhani. Sebab jika syahwat jadi ukuran kebahagiaan, maka hewan akan lebih bahagia daripada manusia. Hal ini karena kadar syahwat yang ada di dalam diri hewan selalu lebih besar daripada kadar syahwat di dalam diri manusia.
Selain itu, kebahagiaan yang berasal dari syahwat sifatnya selalu cepat hilang atau fana. Kebahagiaan yang berasal dari makanan, minuman, traveling, kemewahan, gaya hidup, uang, kekuasaan, dan yang lainnya sifatnya cepat hilang. Ia selaras dengan sifat kenikmatan dan kehidupan dunia yang fana. Padahal semewah dan semegah apapun syahwat dan kenikmatan dunia, ia menjadi tidak berharga jika dibandingkan dengan kebahagiaan di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Demi Allah, tidaklah dunia dibandingkan akhirat kecuali seperti seseorang dari kalian mencelupkan jarinya ke laut. Maka lihatlah apa yang tersisa di jarinya jika ia keluarkan dari laut." Hadis riwayat Muslim. Agar mendatangkan kebaikan, kebahagiaan yang datang dari syahwat harus dikawal oleh kebahagiaan ruhani yang berasal dari akal dan agama. Syahwat yang tidak dikawal oleh akal dan agama akan menyebabkan fenomena-fenomena kejiwaan seperti rasa takut atau khauf, kesedihan atau huzn, dan kesempitan hidup atau ma'isyatan donka. Selaras dengan yang telah dijelaskan oleh Al-Quran dalam karyanya yang berjudul Prolegomena to the Metaphysics of Islam, Profesor Syed Muhammad Naqib Al-Attas menyebut bahwa fenomena-fenomena kejiwaan tersebut pada akhirnya akan membawa kepada kesengsaraan hidup atau syaqawah. Ia seperti orang haus yang meminum air laut. Semakin banyak seseorang meminum air laut, rasa hausnya akan semakin bertambah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta." Quran Surah Toha ayat 124. Salah satu visualisasi terbaik tentang kesengsaraan hidup yang dialami oleh manusia adalah apa yang ditayangkan dalam lakonan drama tertinggi bangsa Yunani kuno yang disebut dengan tragedi. Pertanyaan-pertanyaan besar di dalam hidup seperti mengapa manusia ada di alam dunia, bagaimana kita bisa mengetahui kehendak Tuhan, dan apa arti kehidupan manusia dalam menghadapi kematian adalah di antara pertanyaan-pertanyaan besar yang diperankan dalam tragedi. Edith Hall menyebut bahwa hal yang paling penting dari tragedi adalah penderitaan atau suffering. Dalam lakonan drama Yunani kuno, tragedi adalah cermin kehidupan yang melibatkan penderitaan hingga membuat orang-orang yang menontonnya merasa kasihan kepada orang yang menderita tersebut, untuk kemudian mereka akan merasakan kecemasan bahwa hal yang serupa akan menimpa hidup mereka juga. Kisah-kisah seperti Clytemnestra yang membunuh suaminya, Orestes yang membunuh ibunya, Medea yang membunuh anak-anaknya, Agave yang membunuh anaknya, dan Creon yang menghukum mati keponakannya yang bernama Antigone adalah plot-plot penuh penderitaan yang menjadi cerita utama tragedi. Oedipus Rex atau Oedipus the King adalah salah satu kisah tragedi Athena oleh Sophocles yang mengisahkan tentang Oedipus yang membunuh ayahnya untuk kemudian menikahi ibunya hingga hamil dan melahirkan anak. Dari tragedi Oedipus Rex juga, Sigmund Freud kemudian membangun teori psikoanalisisnya yang disebut dengan Oedipus Complex. Dalam karyanya yang berjudul The Interpretation of Dreams, Freud menyebut bahwa apa yang menimpa Oedipus mungkin bisa juga menimpa kita. Cerita Romeo and Juliet dan Hamlet yang ditulis oleh William Shakespeare adalah contoh drama terkenal tentang kehidupan manusia yang berujung tragis. Profesor Al-Attas menyebut bahwa tragedi bukan hanya berupa bentuk drama tertinggi yang hidup pada zaman Yunani kuno,
tetapi ia merupakan cerminan kehidupan dan fakta kehidupan ketika manusia menolak petunjuk agama. Hal tersebut telah ditegaskan oleh Aristotle 384 sampai 322 sebelum era bersama dalam karyanya The Poetics, yang menyebutkan bahwa tragedi adalah tiruan dari suatu perbuatan yang serius dan lengkap. Pengalaman dan fakta kehidupan penuh penderitaan yang divisualisasikan dalam bentuk tragedi kemudian mewarnai literatur, musik, film, dan bahkan video game yang berkembang dalam sejarah peradaban barat. Agar manusia tidak tenggelam dalam syahwat dan kehidupan dunia hingga menyebabkannya sengsara serta hidup dalam kehidupan yang tragis atau tragic life, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menurunkan wahyu kepada para nabi sebagai petunjuk hidup. Kebahagiaan yang berasal dari syahwat, dunia, dan kenikmatan fisik harus dikawal oleh kebahagiaan yang berasal dari ruhani, akhirat, dan agama. Al-Quran telah menjelaskan bahwa ketenangan dan kebahagiaan hidup hanya bisa diraih jika manusia beriman, dekat, dan mengingat Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. Jika manusia sudah diterangi oleh petunjuk dan sinar keimanan, kebahagiaan dunia yang berasal dari syahwat tidak akan pernah mengganggu aspek ruhani manusia. Yang ada justru sebaliknya, kenikmatan dunia dan syahwat kemudian diraih untuk melayani kebahagiaan ruhani. Jika syahwat menjadi pelayan ruhani, maka manusia akan mendapatkan kebahagiaan. Namun jika ruhani melayani syahwat, maka manusia akan hidup dalam kesengsaraan dan kehidupan yang tragis. Kemegahan peradaban Islam pada zaman dahulu adalah bukti pencapaian aspek-aspek keduniaan dan ruhani yang sangat gemilang. Ia menjadi bukti sebuah peradaban yang menundukkan syahwat dan kenikmatan dunia untuk ruhani dan kebahagiaan akhirat. Kegemilangan pencapaian peradaban Islam tidak sampai membawa umat Islam ketika itu kepada kondisi kehidupan penuh tragis atau tragical life seperti yang senantiasa terjadi dalam sejarah peradaban Barat. Ini karena aspek-aspek kegemilangan peradaban yang bersifat duniawi dan fisik selalu dikawal dan berjalan seiringan dengan aspek-aspek kehidupan ukhrawi dan ruhani.